Student, selamat bertemu kembali dengan Bella di kelas English Correspondence atau korespondensi bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai sales letter. Jadi, sales letter ini adalah surat penawaran tentang produk atau jasa yang kalian punya kepada calon-calon customer kalian. Jadi, eh, penawaran ini bukan hanya kepada orang-orang yang sudah membeli barang kalian, tetapi juga kepada orang-orang yang nantinya bisa menjadi calon konsumen atau customer kalian seperti itu. Nah, ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sales letter yang benar. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita pahami surat penawaran penjualan ini, sales letter ini, a good sales letter is essentially like a successful advertisement. It catches the attention of the reader, excites his interest and curiosity, and induce him to buy the goods or service offered. Jadi, surat sales letter yang baik ini itu sama halnya dengan pengiklanan, tapi lebih formal dan lebih intimate karena dikirimkan langsung kepada orang yang bersangkutan. Dan sales letter ini diharuskan bisa menarik perhatian dari si pembaca surat ini ya, dan juga bisa menarik uh, apa ya, semacam excitement. Jadi ketika membaca surat ini, orang-orang ini bisa excitement, bukan hanya tertarik ya, tapi menarik perhatiannya, tapi juga excitement of his interest. Terus juga harus penasaran, sehingga dia mencari lebih dalam tentang produk atau jasa yang kalian tawarkan, seperti itu. Uh, Selanjutnya, no. The purpose of every sales letter of every advertisement itu it convert the reader into customer. Jadi tujuan dari pembuatan sales letter ini adalah bagaimana cara kita membuat si pembaca surat ini menjadi customer dari produk kita, seperti itu. Nah, di sini tuh ada four step formula of a sales letter. Jadi dalam sales letter itu harus terdapat 4 formula ini. Yang pertama, catching the reader's attention. Jadi ketika kalian membuat sales letter, itu diharuskan kalian bisa menarik perhatiannya si pembaca. Lalu arousing his desire to buy. Jadi dalam surat itu juga kalian itu harus membangkitkan keinginan orang tersebut untuk membeli. Jadi bukan hanya menarik perhatian, tapi bagaimana kalian itu seperti membujuk sehingga mereka itu punya keinginan untuk membeli. Seperti itu. Nah, ngomong membujuk, kita ada step yang ketiga, convincing him that your product or service is the best in the market and that he needs it immediately. Jadi bagaimana kalian bisa membujuk orang-orang calon customer itu dengan cara membuktikan bahwa produk atau jasa yang kalian punya itu memang yang paling bagus di pasaran dan membuat si calon customer ini memang segera membutuhkan hal tersebut itu. Dan yang terakhir, bagaimana cara memotivasi si pembaca ini untuk segera melakukan pembelian seperti itu. Ya. Nah, uh, di sini ada objective and advantage of sales letter. Jadi ada tujuan dan juga keuntungan dari adanya sales letter. Untuk tujuannya sendiri, jadi yang pertama, a sales letter aims at reaching the reader to purchase the product. Jadi tujuan dari sales letter ini adalah bagaimana cara membuat si pembaca untuk membeli dari produk yang kalian tawarkan. Lalu introduction and marketing of new product and service. Tujuan selanjutnya itu kalian mengenalkan dan juga memasarkan dari produk baru atau jasa baru yang kalian ingin tawarkan. Lalu yang ketiga itu to reach potential customer. Jadi bagaimana kalian itu bisa menggapai
customer-customer potensial yang akan membeli produk tersebut, seperti itu. Lalu expansion of the market. Jadi bagaimana juga kalian bisa mengekspansi market kalian atau pasar kalian. Seperti itu ya. Itu adalah tujuan dari adanya sales letter. Lalu keuntungan dari sales letter ini apa? Jadi sales letter ini biasanya memang dia lebih murah atau less expensive. Karena apa? Uh, karena dia kan dikirimnya perorangan ya, di mana kita tidak mengiklankan misal di media atau misal di uh, billboard seperti itu. Kalau kita mengiklankan lewat media atau billboard itu kan ada biaya-biaya yang sangat besar biasanya. Tapi berbeda dengan surat yang one by one we send to them, di mana itu kan lebih less expensive seperti itu, ya. Lalu keuntungan kedua adalah reach a client where a salesman cannot. Jadi keuntungan yang kedua adalah dengan mengirim sales letter kita itu bisa mendapatkan customer yang memang salesman itu tidak bisa mendapatkannya secara langsung seperti itu. Nah, caranya yaitu harus melalui mengirim surat tadi. Lalu yang ketiga adalah reach a number of client all at the same time. Jadi enaknya kalau kita ngirim sales letter itu kan kita bisa mengirim ke banyak orang sekaligus seperti itu. Ya, jadi kita tidak perlu secara konvensional ketemu dengan calon customer kita satu persatu, tapi kita bisa lebih efisien untuk mengirim surat tersebut secara langsung. Yang keempat adalah ease of understanding and availability of full details. Jadi, biasanya kalau kita itu menjelaskan produk kita secara langsung, itu kan mungkin ada beberapa part yang miss atau beberapa part yang ketinggalan, misal informasinya, karena mungkin kan kalau kita ngomong antara satu customer dengan customer yang lain kan pasti ada hal yang tidak sama. Nah, apabila kita bisa mengirim surat, semua informasi detail tentang produk kita itu kan kita bisa tulis di lampiran-lampiran, sehingga si calon customer itu lebih mudah memahami seperti itu. Nah, yang terakhir, more convenience, efficient, and comprehensive. Jadi lebih convenience, lebih nyaman, lalu efisien dan juga komprehensif seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah untuk menulis sales letter sendiri itu kita membagi menjadi 3 bagian. Hampir sama ya seperti letter-letter sebelumnya. Untuk sales letter sendiri dia itu ada 3 bagian. Ada the introductory paragraph, lalu ada the body, and the last one concluding paragraph, teman-teman. We will start with the introductory paragraph, right? Nah, for the introductory paragraph, in many cases, the opening sentence, the only sentence that you read and ends. The sentence has a vital role to play. Jadi, untuk bagian pengenalan ini di paragraf pertama ini mempunyai peran yang sangat vital. Karena apa? Kalau kita membaca surat, pasti kan kita membaca dari atas ya. Kalau atasnya saja sudah tidak menarik atau tidak penting, kira-kira calon customer akan meneruskan sampai bawah atau tidak? Tidak, kan? Nah, jadi di introductory paragraph ini dia memainkan peran yang sangat vital. It must arouse the reader's attention. Jadi kita itu harus bisa mengunci perhatian dari si pembaca surat tersebut, and immediately appeal to his interest. Jadi bukan hanya mengunci, tapi kita juga harus bisa menumbuhkan rasa ketertarikan calon pembeli itu di awal paragraf, di introductory paragraf ini. Seperti itu. The lines that follow so sustain his interest and invite him to go through it. Ya, jadi di paragraf awal ini harus bagaimana kita bisa mengambil semacam ketertarikan, setelah itu bagaimana kita bisa membuat si pembaca ini lanjut ke paragraf selanjutnya, seperti itu. Nah,
There are several ways of starting a sales letter. Jadi ada beberapa cara untuk memulai dari sales letter. Yang pertama adalah making a striking statement for samples. Jadi bagaimana cara kita membuat statement yang strike, yang kayak gitu. Jadi contohnya di sini yang pertama ini ya. If you are above 40, read the enclosed declarator. Udah kan langsung kayak kena strike gitu kan. Jadi dia kayak, jika kamu lebih dari 40 tahun, coba dilihat lampiran ini. Nah, kalau orang yang udah kayak pas, dia merasa lebih dari 40, otomatis dia kan curious ya. Dia kan penasaran ya, ada apa ini kok yang diomongin sudah lebih dari 40 tahun. Oke, saya mau lihat lampirannya. Jelas ya. Paham ya maksud Bunda? Tapi, ini kalau kita ngomong, if you are above 40, ya make sure kalian mengirim surat itu ke orang-orang yang above the 40 age. Jangan mengirim surat ini ke 17 tahunan, 20 tahunan, 30 tahunan. They're not your customer, so they're not curious. Seperti itu ya. Lalu juga ada yang kedua, for the last 5 years, we have been working to produce the model you want. Nah, uh, dari 5 tahun terakhir, kita sedang mengerjakan model yang kamu inginkan. Nah, biasanya kita model yang kita inginkan, model apa nih? Kan kayak gitu. Ya. Lalu juga ada contoh, you need not feel nervous when asked to make a speech. Nah, jadi, wah, kok disuruh nggak boleh deg-degan, ada apa ya? Itu kan kita tiba-tiba langsung kayak distract di awal. Ada statement tertentu untuk seseorang itu akhirnya curious, interest about a letter. Ya. Yang kedua, kita bisa stating a significant fact. Jadi kita bisa menyebutkan fakta-fakta dari produk kita. Contohnya, our new device help you save 25% on your fuel consumption. Jadi di sini dijelaskan bahwa produknya mereka itu ternyata bisa menghemat 25% dari penggunaan bahan bakarnya. Wah, biasanya kan orang kalau udah ngomongin saving kayak bisa lebih less, save, kayak gitu kan tertarik ya, jadi bisa tuliskan. Lalu juga you can save, nah ada kata save lagi. Your costly equipment from the compressor voltage or control voltage is anything between, nah dia ngomongin save sekali lagi. Seperti itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga, uh, relate an anecdote, a joke or story. Maksudnya a joke di sini bukan seperti candaan dalam tanda kutip ya, bukan, tapi lebih ke kita itu ngomong bukan secara formal, tapi bertujuan untuk membangkitkan kepenasaran dalam memberi kita seperti itu. Contohnya ini, Sir Albert Fisher is every inch a successful man. The page of the enclosed pamphlet unfold the story of his success. We invite you to go through it. Nah, dia menjelaskan bahwa si Albert Fisher ini dia itu orang yang sangat sukses. Nah, suksesnya seperti apa? Ini akan dijelaskan secara lengkap di lampiran yang ada. Jadi dia ada tulisan we invite you to go through it. Jadi kita mengundang Anda gitu dan langsung ke lampiran tersebut untuk membaca seperti itu. Oke? Okay? Lalu kalian juga bisa making special offer. Jadi kalian bisa membuat penawaran yang spesial. Jadi when you retire, you can face the future confidently with a fortune of US $60,000 by setting aside just $1 a day. Nah, ini sangat-sangat appeal ya offeringnya. Jadi sangat menarik. Di sini jelaskan jika ketika Anda pensiun, kalian itu bisa dapat $60.000 dari kalian menyisihkan hanya $1 dalam satu hari. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita membaca yang bawah. Right? Lalu focusing the central selling point. For example, if you are a family of 8, cooking can be fun. Our jumbo-sized pressure cooker can cook within 2 kilos of vegetable and a rice, maybe ya, right? Jadi di sini itu kalian
langsung fokus ke produk yang ingin kalian jual. Lalu making a special approach to the pride of possession, vanity, etc. For example, jadi ini adalah kita bagaimana menarik perhatian dengan making special approach to the pride of possession. Jadi contohnya, we draft this letter for young and smart ladies like you. Nah, jelas ya, ada special appeal di situ. Jadi dia langsung, ini loh untuk kamu yang muda dan pintar, wanita muda yang pintar, to preserve the freshness and brightness of their delicate skin. Jadi kita yang kayak, wih, bener ta, kayak gitu kan ya. Jadi kita mau nggak mau ininya baca ke bawah kan, seperti itu. Then the last one, we have asking a question. For example, nah, kenapa kita bisa mengatakan sesuatu di awal paragrafnya nggak masalah? Karena apa? Kita memang bagaimana cara kita bisa menarik perhatian si calon customer atau pembaca. Nah, di sini ada pertanyaan contoh, misal, are you able to cook your breakfast in time? Nah, berarti biasanya dia pengen jual produk untuk bikin sarapan kali ya, biar sarapannya cepat. Nah, itu bisa. Lalu, do you throw away your pen when the ink is exhaust? Nah, ini mungkin dia pengen jual uh, semacam isian bolpen kali ya. Jadi, dia itu benar-benar langsung menanyakan satu kalimat di awal paragraf. Jadi, kayak ketika pen kalian habis tintanya itu, apakah kalian langsung buang? Kalau misal kalian, iya, nah otomatis kalian akan baca ke bawah. And the last one, why does your baby cry at night? Nah, ini biasanya pasangan-pasangan muda ketika dia mendapatkan satu trigger di awal kalimat like, why does your baby cry at night? Oh iya, babyku memang selalu nangis nih tiap malam. Apa ya? Bacalah dia ke bawah. That's for the introductory paragraph, teman-teman. Okay, bisa dipahami ya. And the second one, we have the body, inti dari surat, right? Jadi setelah kalian arrested the reader's attention, jadi ketika kalian sudah mendapatkan perhatian dari si pembaca, terus kalian juga membangkitkan keinginannya atau ketertarikannya, then you should go on to explain the qualities of your product and its special features. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan hal-hal tersebut, yang harus kalian lakukan apa? Ya, kalian harus menjelaskan kualitas dari produk kalian dan juga feature-feature spesial yang ada dalam produk kalian. Di mana hal ini nantinya adalah to convince him that your claims are true. Di mana hal ini nantinya adalah untuk membuktikan bahwa klaim-klaim kalian di awal paragraf tadi memang sudah benar. Bisa dipahami ya? Nah, your aims will be introduced the prospective buyer and overwhelming desire to buy what you are selling. If you know truthfully by the features and faults of your product, you will be able to highlight the selling point and tell the reader how it meets his requirement. Nah, the next step is to state your claim statement by fact, logic, and reliable testimony. Jadi, di body of the paragraph, the letter, sales letter ini, kalian itu harus menyampaikan logikanya seperti apa, faktanya seperti apa, reliable-nya seperti apa. Jadi, the buyer itu pengen, si pembaca ini pengen meyakinkan dirinya bahwa oh, memang benar saya membutuhkan produk ini. Nah, untuk mencapai kata dia untuk membeli itu kan kita harus menjelaskan produk-produknya seperti apa. Nah, ini kita masukkan ke bagian body of the letter, right? Kita mulai dari yang pertama. Kita bisa memasukkan trial offers atau penawaran trial ya, seperti ini. Order this body scrubber at our risk and expense. Try it for 15 days and if you do not see any improvement in your feature, return it. This offer is absolutely free and there's no obligation on your part to buy. Jadi dia itu memberikan semacam trial dari produk mereka selama 15 hari. Ketika
15 hari terjadi trial dan tidak ada perubahan apapun, eee, nggak apa-apa dikembalikan gitu aja dan tidak ada pemaksaan untuk melakukan pembelian. Nah, seperti itu. Lalu kalian juga bisa memberikan garansi ya. Nah, seperti ini contohnya, "Every component has been thoroughly tested by our quality control department." Jadi sebenarnya sudah dites dari quality control department-nya, but this not all. Kita itu bisa memberikan garansi, produk untuk 5 tahun. Jadi ketika ada if anything goes wrong during this period, jadi ketika ada terjadi masalah selama 5 tahun ini, we shall repair or replace it. Jadi mereka akan, semacam memperbaiki, bahkan juga akan mengganti dengan yang baru. Nah, ini be entirely at our cost. Bahkan kalau memungkinkan, biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh si penjual. So you do not risk anything when you choose a bar grinder. Jadi mereka kayak jual grinder, teman-teman ya. Nah, ini yang ketiga yang banyak banget biasanya di sales letter, yaitu adalah memberikan sampel free, ya. Biasanya yang ciwi-ciwi ini, kalau suka beli skincare atau produk makeup kan biasa dikasih free sampel ya. Nah, itu untuk memberikan kalian semacam, "Ini loh produk kita, coba deh eee, dipakai dulu, kalau memang nanti cocok bisa kalian beli, kalaupun tidak cocok ya sudah, you not lost anything, right?" Nah, itu di sampel. Oke, yang keempat testimonial by user. Nah, jadi ini juga kalian tuh bisa menyebutkan testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah memakai produk atau jasa kalian. Kalau contohnya di sini dia itu menjelaskan tentang testimoni dari penggunaan Kleenex Tooth Powder. Nah, di sini dia itu ada 2 customer yang dituliskan tentang penggunaan Kleenex Tooth Powder ini. Jadi, si pembaca itu juga assure kalau, oh memang produknya kejual dan ada yang pernah membuktikan bahwa mereka kalau pas, pakai Kleenex itu memang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, itu bisa testimonials by users. Then on the 5, we have test result. Nah, jadi, untuk produk-produk tertentu itu kita juga bisa memberikan semacam, "Ini loh hasil tes dari produk kita itu kayak gini." Nah, kalian bisa include that test result on the body of the letter. Terus kita juga bisa yang nomor 6, kita bisa ngasih statistiknya. Nah, misal kalau 25% dari, eee, populasi di Indonesia menggunakan produk ini, atau mungkin kalau kalian pernah dengar iklan kayak 8 dari 10 wanita Indonesia memakai pons, contoh. Nah, itu kan statistika ya. Right, the last one we have including additional literature from example. Nah, jadi kita bisa memberikan literasi-literasi tambahan tentang produk kita. Di mana tempatnya bisa tak bilang, right? Then we have the last one about the letter is concluding the paragraph. Nah, even if the first two part of your letter are good, jadi meskipun paragraf pertama yang tentang introduction tadi dan juga body itu sudah bagus, they will not be able to clinch the issue. Jadi mereka tidak akan melakukan pembelian unless your closing paragraph is able to motivate action. Ya, mereka tidak akan memberikan pembelian sampai pada paragraf terakhir. Kalau di paragraf kalian di terakhir itu kalian tidak semacam memotivasi customer untuk membeli produk kalian. Ya kalian menjelaskan produk kalian A, B, C, D, terus terakhirnya ya sudah, nggak bisa dong. Jadi kalian harus kayak motivate them to buy your product. Nah, cara motivate-nya ada contohnya di sini. A few example of concluding paragraph. Ada 3 contoh ya. Yang pertama, for your convenience, we have opened a branch near your town. A list of address is enclosed. Just fill in the attached card and post it to the nearest address, and our man will call on you to discuss the details of fixing the grading machine in your factory premises. Jadi di sini itu dia semacam menjelaskan bahwa kita punya cabang di
dekat kota Anda, dan untuk alamatnya sudah dilampirkan, dan juga mereka melampirkan semacam kartu dan juga post-it, mengirimkannya ke cabang terdekatnya, dan nanti dayman atau representatif dari si penjual ini akan melakukan panggilan dan juga melakukan diskusi tentang detail dari produk tadi, seperti itu. Nah, itu kan dia motivasi dem ya, kayak kalau kita pengen, "Wah, tapi jauh nih, gimana ya?" Gitu. Dia dia semacam memberikan solusi. Nah, itu juga bisa ditaruh di concluding paragraph. Then as we have limit stock, this offer is open up to 30 November to save 30%. Not today, they include postage paid card and we sold to the rest. Nah, jadi di sini dia juga semacam kayak bukan memburu ya, kayak buru-buru, tapi buru-burunya masih sopan kayak ini tuh limit stock, terus penawarannya itu hanya sampai tanggal 30 November. Jadi untuk bisa uh, semacam uh, meminimalisir sampai 30% to save ya, to save 30%, itu silahkan untuk mengirim surat hari ini, dan nanti setelah itu akan diberikan feedback dari si penjual. And the last one, the special bargain offer is being made only for a month in selected town. Jelas ya, jadi dia itu semacam memberikan special marking di situ, seperti penawaran ini tuh hanya berlaku selama 1 bulan dan hanya pada kota-kota tertentu. Avail yourself of this opportunity and save 10% by sending your check with the order. Jadi dia itu semacam kayak, ayo beli yo biar kamu dapat 10% kayak gitu. Itu bisa menjadi conclude paragraph seperti itu. Dan conclusion itu juga punya semacam ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang wajib dan harus kalian hindari ketika kalian menuliskan sales letter. Contohnya, yang pertama, you will regret your decision if you do not order now. Jadi, itu semacam maksa ya, kayak kalian tuh bakal nyesel loh kalau kalian tidak pesan sekarang. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya. Lalu ada why delay. Decision can cost you loss of $50. Kenapa harus menunggu atau menunda? Kalau kalian tidak memutuskan hari ini, itu kalian bisa kehilangan sebesar $50 loh. Nah, itu nggak boleh juga. Lalu, do not miss this opportunity, unusual over. Jadi, jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Ini tuh bukan kesempatan ini tuh kesempatan yang langka. Nah, bisa. Lalu, we hope you believe us. Why not act today and be proud owner of this new model? Jadi, kita berharap kalian tuh percaya sama kita, apa yang kita udah omongkan tadi, kayak gitu loh. Jadi kenapa tidak bertindak sekarang, terus kalian bisa kayak, proud, kayak bangga akan model yang terbaru ini, itu gimana nggak boleh ya. Jadi kayak semacam, ngomong nggak sih, kayak gitu loh. Yeah, and the last one, such opportunities do not come time and again. Act now, or you will regret not having avoid yourself of this special offer. Jadi semacam kesempatan ini itu tidak datang lagi. Jadi ya kalian harus bertindak sekarang. Nggak boleh ya, itu juga maksa. Okay, then we have writing tips for writing sales letter. Jadi ada beberapa tips untuk menulis sales letter. Di sini ada tips-tipsnya, silahkan kalian baca. Kurang lebih seperti yang sudah Miss Della jelaskan tadi ya, seperti introduce the idea, seperti menjelaskan atau mengenalkan apa sih yang kalian jual dan siapa kalian, sehingga yang membaca ini bisa mendapatkan reaksi yang positif. Nah, be clear in what you are offering. Jadi, kalian tuh harus jelas apa yang kalian tawarkan, gitu. Jadi, tidak bisa kalian ngomong panjang lebar, tapi kalian tidak fokus terhadap produk yang kalian tawarkan. Lalu, choose your word as per the target audience. Jadi, tadi, choose your words. Kalian harus pintar memilih kata untuk siapa? Target audience kalian.
Siapa target kalian? Kayak tadi, if you are above the 40, jika kalian lebih dari 40 tahun, lalu kalian kirim ke generasi Z atau millennials, ya, they not come across on our target. They different target. Jadi, they not curious about what you are writing. Ya, jadi choose your words wisely. Dan even kalau kalian mau target kalian adalah generasi Z, Gen Z, iya, make sure kata-kata kalian jangan terlalu formal. Biasanya mereka kan kayak lebih to the point, terus lebih simple, case clear, and apa ya, letternya itu kayak ini loh, kayak gitu. Berbeda apabila audiens kalian misalnya kayak 40 above, like that. Ya, nah seperti itu. Oke, nah avoid creating confusion and uncertainty. Jadi, misal kalian malah bikin pembaca kalian bingung atas letter kalian itu juga nggak boleh. Lalu jangan lupa untuk include your name, signature, and other contact detail. Jadi nama, signature, sama contact detail. Alright. Nah, then we have the example letters of sales, ya, example of sales letter. Last one for materi studi. Ini adalah contoh dari sales letter. Dear sir, kurang koma ya, seharusnya we have koma there. Dear sir, we have been thinking for years how to design furniture which enable you to eat your meals in relaxed manner. And now we have produced a dining table and a set of chairs to go with it that make eating a pleasure. Jadi dia itu menjelaskan bahwa mereka itu menghabiskan thinking for years, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat desain furniture yang bisa membuat si pembaca surat ini itu untuk furniture ya, untuk bisa makan dengan relax manner, dengan sikap yang relax. Nah, dan sekarang kita sudah membuat meja makan dengan set of chairs, dengan satu set kursinya ya, meja makan dengan satu set kursinya, to go with that make eating a pleasure. Yang dimana dengan meja makan dan kursi ini bisa membuat makan lebih menyenangkan, seperti itu. With our happy home table, nah namanya produknya ternyata happy home table teman-teman ya. With our happy home table and chairs in the house, it is a delight to feel hungry. Jadi it's okay to feel hungry. The chairs will receive you with arms and impart a feeling of comfort. Jadi di sini dijelaskan bahwa kursinya ini akan ada sandaran untuk lengannya, seperti itu, ya. And impart a feeling of comfort, di mana ini akan membuat atau menghasilkan feeling of comfort, seperti itu, perasaan yang nyaman. And the tables provide enough pillow space for all members of your family. Dan di mana mejanya juga menyediakan tempat yang sangat cukup untuk semua member dari keluarga si pembaca sales letter ini. Their sleek look will fit in with the modern decor of your house. And then you have a choice from 7 sophisticated colors. Jadi, di meja makan sama kursinya ini kelihatan sleek look ya, di mana sleek look ini akan cocok dengan dekorasi yang modern dari si penerima surat ini, rumahnya si penerima surat ini. Dan di mana mereka juga memberikan penawaran bahwa si customer ini bisa memilih 7 warna yang menarik. Jadi sepertinya dia kayak ini ya,
mid-bay order ya. Jadi kita itu kayak bisa memilih color-color yang, sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia itu kayak menyediakan ada 7 warna di sana. At present, we overset to suite family of 4, 6, 8, and 12. Jadi, nantinya mereka juga akan memberikan penawaran di mana, meja makan dan kursinya ini akan terdiri ada dari 4, 6, 8, dan 12 kursi atau yang nantinya akan fit with, like whole family ya. Jadi kalau misal family with 4 ya bisa memilih yang 4 kursi, or family with 12 jadi bisa memilih yang 12 kursi, seperti itu. Their detailed description and color picture are given in the enclosed folder. Nah, detail deskripsinya dan juga warnanya, gambaran warna itu juga disertakan dalam lampiran, seperti itu. Our showrooms remain open from 10 AM to 7 PM on weekdays. Nah, di sini juga dia menjelaskan bahwa tokonya mereka, showroom-nya mereka itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 7 petang. You are most welcome to drop in and personally select what you need. Jadi diharapkan si pembaca ini bisa ke sana dan juga memilih secara personal terhadap apa yang mereka inginkan. Or if you choose to order by post, dan mereka juga bisa memberikan semacam, kalian tuh bisa loh order lewat surat kayak gitu. We shall send the set of your choice by our truck. Nah, mereka juga memberikan satu kenyamanan atau kemudahan untuk mengirim barang si meja makan dan bersama kursinya tadi satu-satunya itu by their truck. Jadi dikirim pakai armadanya mereka. Jadi kita tinggal kayak cuman ngirim uh, form order aja terus barangnya tiba seperti itu. An order form and post free envelope are enclosed for your convenience. Nah, di sini juga dia semacam appeal, dia semacam memberikan bukan penawaran lagi, tapi lebih itu tadi kemudahan, di mana dia menjelaskan bahwa kalau bukan kalau pengen lagi ya, tapi sudah mau mau beli atau nggak mau beli, ini loh sudah kita lampirkan order form-nya dan juga, surat dengan post-free envelope, surat yang gratis, tidak berbayar apabila mau order, kayak gitu, ya. Yours faithfully, and Elsie, the manager. Alright, itu adalah contoh dari sales letter. Jadi diharapkan kalian bisa memahami apa itu sales letter, apa kegunaannya, tujuannya, lalu keuntungannya, dan bagaimana cara menulis sales letter, dan hal-hal apa yang harus dihindari ketika menulis sales letter, dan juga contohnya dari sini. Oke, untuk tugasnya, silahkan dilihat di profil masing-masing. Jangan lupa dikerjakan di submit dan di submit. Itu saja dari Miss Della. Terima kasih banyak atas attention and your participation for today. We will meet again next week another material of English correspondence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.